di jalan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Afwan atas ketidaknyamanan, ada sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala, asam lambung kambuh. Jadi suara saya sering terputus-putus ya. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan dalam keadaan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu lebih layak lagi kita bersyukur kepada Allah ketika kita sedang dalam kesenangan, ketenangan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita diuji pun kita mesti bersyukur karena apa? Karena nikmat dan karunia itu tidak sebanding dengan ujian yang Allah berikan. Jangan karena sedikit ujian kemudian kita merasa bahwa nikmat dan karunia Allah sudah sirna, sudah menghilang dari kita. Termasuk di antaranya adalah ketika kita diuji dengan anak-anak kita. Kita dulu sebagai anak, sekarang sebagai orang tua yang punya anak, atau sebagai orang tua yang belum punya anak. Semuanya adalah ujian. Telah dikaruniai anak juga ujian, belum dikaruniai anak juga ujian. Maka kajian kita hari ini berjudul Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kita baca dulu beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya di dalam surah At-Taghabun. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. At-Taghabun ayat 14. Allah berfirman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, wabil khusus ibu-ibu, mungkin ibu-ibu lah, dan memang begitu adanya yang paling sering bersama anak-anaknya. Sebagai anak-anak memang seperti yang Allah firmankan, sebagian anak itu musuh. Ya. Kita baca dulu tafsirannya.
Salah satunya menurut tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya di antara para istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, yakni yang menghalang-halangi kalian dari jalan Allah dan menggembosi kalian dari ketaatan kepada Allah. Waspadailah mereka, jangan menuruti mereka. Bila kalian berpaling dari keburukan-keburukan mereka dan memaafkan serta menutupinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa kalian karena Allah lah pemilik ampunan yang besar dan rahmat yang luas. Jamaah dimuliakan Allah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada di antara anak dan istri itu yang menjadi musuh bagi suami, bagi bapaknya. Artinya apa? Menjadi penghalang, menghalang-halangi orang tuanya dari jalan yang lurus. Ya. Menghalang-halangi orang tua dari jalan yang lurus. Terkadang seorang anak ketika dia sudah bisa mandiri atau bahkan ketika dia belajar di luar, bisa jadi dia belajar di tempat yang salah. Bukannya dia semakin patuh pada orang tua, bukannya dia semakin taat, bukannya dia semakin memuliakan orang tuanya, bahkan malah dia menjadi sangat durhaka kepada orang tuanya, bahkan menyalah-nyalahkan orang tuanya, bahkan menghalang-halangi orang tuanya. Tentu yang dimaksud di sini menyalahkan dan menghalang-halangi dari kebenaran. Jadi Allah semenjak dahulu kala sudah memperingatkan bahwa sebahagian anak dan istri itu musuh bagi orang tuanya, musuh bagi suaminya. Maka terutama pada ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini, dahulu ibu-ibu sebagai anak, sekarang sudah sebagai orang tua. Oleh sebab itu sering-sering mengingat masa lalu, bagaimana perilaku kita kepada orang tua kita. Maka banyaklah beristighfar dan sesering mungkin minta maaf kepada orang tua jika masih hidup, dan memintakan ampun kepada Allah jika mereka sudah meninggal dunia. Dari Allah terhadap orang tua adalah mereka beragama sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, beragama sesuai dengan apa yang Rasul sunnahkan. Nah, terkadang orang tua berseberangan dengan anak. Ini bukan berarti orang tua tidak mengajarkan anaknya, tapi anaknya mencari jalan sendiri. Atau bahkan sebaliknya, mungkin orang tuanya terlambat mendapat hidayah beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika itu mungkin anak tidak terima, sehingga anak menghalang-halangi, bahkan mengajak orang tuanya bertengkar, bahkan menyalah-nyalahkan orang tuanya. Nah, oleh sebab itu berdasarkan perintah Allah SWT, anak seperti ini diwaspadai. Ya, anak seperti ini diawasi. Saya sendiri dulu mendengar begini. Ada nenek-nenek yang suka menasihati cucunya. Salatlah, tutuplah aurat dengan baik, kamu anak gadis.
Apa kata cucu-cucunya? Kalau mau ceramah ke sana ke masjid, jangan di sini katanya. Ya. Kalau mau ceramah, ceramahi orang di masjid, enggak usah di sini. Kadang sebagian anak ketika dinasihati oleh orang tuanya, maka dia berkata begitu. Bahkan mengatakan, aku sudah dewasa, aku bukan kanak-kanak lagi. Aku sudah bisa menentukan jalanku sendiri. Jadi tidak usah terlalu jauh mengatur aku. Kalau sudah begini, ini anak durhaka namanya. Ini anak perlu diwaspadai. Ya. Oleh sebab itu, begitu pentingnya kelurusan akidah dan pemahaman orang tua. Kalau orang tua sudah lurus pemahamannya, maka sedini mungkin anaknya akan dididik dengan pemahaman yang lurus. Akan diajarkan kepadanya pemahaman agama yang lurus, yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak yang menghalang-halangi, yang Allah sebut dalam ayat ini sebagai musuh, tentu bukan berarti dia dibiarkan begitu saja, akan tetapi dinasehati, selalu dibimbing, selalu diajarkan kepadanya kebenaran. Ya, yang dilarang di sini adalah ketika dihalang-halangi oleh anaknya mengikuti kebenaran, kemudian dia mengikut. Nah, ini yang keliru. Akhirnya dia mengikut cara-cara anaknya. Yang tadinya ibu-ibu tutup aurat udah betul, tapi kata anaknya agak modern dikit lah mama. Ya, ini jilbab mama kebesaran ini. Dan ditakut-takutilah dengan hal-hal yang belum terjadi. Nanti apa kata orang? Kalau pakai mukena itu sholat, bukan keluar pakai mukena. Kenapa? Karena jilbab yang besar kadang dianggap sebagian orang sebagai mukena. Maka ketika seorang ibu sudah mengetahui standar pakaian syar'i, kemudian karena anaknya disebabkan pergaulannya di luar, memandang pakaian syar'i itu sebagai perilaku kuno, perilaku terbelakang, maka ketika itu orang tua tidak terpengaruh oleh anaknya. Maka ketika itu orang tua tambah istiqomah dan tentu tidak membiarkan anaknya terus-terusan berkata begitu. Bahkan senantiasa memohon kepada Allah supaya anaknya diberi pemahaman dan dimudahkan memahami kebenaran. Kemudian di antara makna sesungguhnya anak dan istri itu sebagai musuh adalah mereka menyibukkan kalian, kata Allah, dari kebaikan. Ya, ini tentu lebih umum Allah menunjukkan atau lebih khusus menunjukkan ayat ini, memperuntukkan ayat ini untuk para suami, untuk para lelaki. Sesungguhnya sebagian istri dan anak-anak menyibukkan kalian dari kebaikan, dari amal soleh. Karena apa? Karena sebagian anak-anak, ya, mereka banyak tuntutan. Jamaah dimuliakan Allah. Ada orang tua yang mengeluh. Seorang anak kalau mau menikah, itu resepsi pernikahannya harus di hotel bintang 5. Sedangkan ekonomi keluarganya biasa-biasa saja. Betapa menderitanya orang tua melihat permintaan anak, menghadapi permintaan anak seperti ini. Kadang seseorang mesti berhutang ke sana kemari untuk melaksanakan resepsi pernikahan anaknya. Kadang orang tua harus menuruti permintaan anak-anaknya, bahwa pada hari pernikahannya harus ada acara begini dan begitu.
Ya. Jadi sebagian anak, kalau dalam ayat ini Allah sebutkan sebagian istri, dikatakan oleh Allah sebagai musuh, yakni ketika mereka menyebutkan orang tua, menyebutkan suami, menyebutkan bapa dari ketaatan. Sehingga terkadang untuk memenuhi permintaan anaknya, tidak sedikit di antara orang tua, dalam hal ini bapa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat ini adalah sekelompok orang yang masuk Islam di Makkah dan ingin berhijrah. Namun istri dan anak-anak mereka menghalang-halangi mereka untuk berhijrah atau tidak membiarkan orang tuanya berhijrah. Mujahid mengatakan tentang ayat ini, demi Allah, kata beliau, istri dan anak mereka tidak memusuhi mereka di dunia. Namun rasa cinta mereka menjadikan mereka melakukan hal haram untuk memenuhi permintaan anak dan istrinya. Wahai anak, jangan bebani orang tua dengan berbagai macam permintaan, sehingga orang tua melakukan hal-hal yang haram. Ya, kalau sekarang, dalam bahasa sekarang, terkadang sebagian anak dan istri menyebabkan suaminya korupsi. Kemarin heboh di media nasional, istri para pejabat arisan berapa? 100 juta per orang per bulan. Menerima arisannya sekian miliar. Cukup menghebohkan. Ya, sedangkan dapat kita kira-kira berapa sih gaji pokok mereka? Berapa sih gaji, total gaji termasuk tunjangan-tunjangan? Tapi terkadang ketika orang tuanya diamanahi sebuah amanah jabatan, terkadang anak dan istrinya menjerumuskan orang tuanya, menjerumuskan ayahnya ke dalam perbuatan haram demi memenuhi keinginan-keinginan mereka, demi memenuhi keinginan-keinginan mereka, memenuhi permintaan-permintaan mereka. Fahdharuhum, maka hati-hati dengan mereka. Ini maksudnya adalah jangan karena hanya sayang sama anak dan istri, akhirnya seorang suami atau orang tua menghalalkan berbagai macam cara, walaupun cara itu melanggar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat 14, Allah menjelaskan sebahagian anak dan istri adalah musuh, yakni menghalang-halangi suami dari ketaatan kepada Allah. Maka wahai anak, wahai para istri, doronglah suami, doronglah orang tua, semangatilah orang tua untuk mencari yang halal. Ketika orang tua kita mendapatkan rezeki yang halal, maka berbahagialah dengan rezeki yang halal itu. Jangan dorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan haram hanya sekedar untuk mengikuti permintaan-permintaan anak dan istri. Nah, jika mendapati anak yang menghalangi itu, perintah Allah juga tidak dimusuhi. Akan tetapi maafkan, maafkan maksudnya doakan, sayangi, semakin disayangi mereka. Ya, jika mereka menghalangi dari jalan Allah, sayangi mereka, semakin nampakkan kasih sayang kepada mereka, semakin nampakkan perhatian kepada mereka, dan mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun. Nah, di sini tentu Allah menuntut
wibawa seorang suami, wibawa seorang bapak. Maka hendaklah seorang suami atau bapak bekerja keras mencari yang halal. Hendaklah seorang bapak faham agama. Agar apa? Agar dia bisa membimbing istri dan anak-anaknya ke jalan yang lurus. Menegur bila mereka melakukan kesalahan. Kemudian ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, kata Allah. Dan di sisi Allah disediakan pahala yang besar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat lain Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari nanti, yakni di akhirat, tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Nah, dari sini dapat kita pahami ternyata harta dan anak-anak adalah lambang kebahagiaan dunia. Tapi nanti di akhirat tidak lagi berguna harta dan anak-anak. Ya. Sekarang ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa bila seseorang ketemu dengan kawannya, apalagi lama enggak ketemu, yang ditanya adalah berapa anak? Berapa orang jumlah anak? Sudah punya anak atau belum? Ini menunjukkan begitu penting dan tingginya keberadaan anak dalam sebuah rumah tangga. Ya. Akan tetapi kadang-kadang seseorang setelah pun diberi oleh Allah keturunan berupa anak, tentu mereka ingin juga punya harta yang berkecukupan. Nah, jadilah harta dan anak itu sebagai lambang kebahagiaan dan kesenangan hidup di dunia. Akan tetapi kata Allah, sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan. Yakni mendorong kalian untuk mencari nafkah. Anak dan harta itu cobaan. Maksudnya adalah apakah kalian dalam mencari harta, dalam memenuhi kebutuhan atau nafkah terhadap anak itu, apakah dengan cara yang haram atau cara yang halal? Disinilah diuji oleh Allah. Maka ketika seseorang dikarunia oleh Allah anak, dikasih oleh Allah kemurahan rezeki, maka dia mencari dan mendapatkannya dengan cara yang halal. Anak-anaknya dikasih nafkah dengan nafkah yang halal. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, wahai anak, senangkanlah hati orang tua. Baik sekarang yang anak itu sudah punya, yang dahulu sudah sebagai anak, sekarang sudah punya anak. Bahagiakan orang tua kita jika masih hidup. Selalu doakan orang tua kita jika sudah meninggal dunia. Saya benar-benar belas kasihan melihat orang tua di hari tuanya ditinggalkan oleh anaknya. Ya, dahulu betapa susah payahnya orang tua berusaha untuk dapat anak. Tidakkah kita membaca kisah yang luar biasa? Karena kita masih berada di bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ini banyak diuraikan atau sering dibacakan kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketauladanan dari keluarga Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, ya, puluhan tahun. Kemudian tidak juga dikarunia anak, artinya belum dikarunia anak dalam waktu yang sangat lama. Dan mereka senantiasa berdoa pada Allah. Begitu harapnya mereka
akan kelahiran seorang anak. Kemudian Sarah meminta kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Sekali lagi, supaya apa? Supaya mendapat keturunan, supaya mendapat seorang anak. Maka betul saja dalam hal ini kalau kita baca sejarah, Nabi Ibrahim semula menolak. Tapi karena dibujuk atau karena disyaratkan oleh Nabi Ibrahim, dibujuk dulu oleh Sarah agar Ibrahim menikah lagi. Nah, ibu-ibu, ini berat bagi ibu-ibu. Ketika belum dapat keturunan, kemudian menyarankan kepada suaminya untuk nikah lagi. Mungkin akan memilih mendingan enggak punya anak sama sekali daripada disuruh nikah lagi. Tapi lain halnya dengan Sarah. Orang sekarang nyebut Siti Sarah, Ketika sudah berpuluh-puluh tahun menikah dengan Nabi Ibrahim, kemudian belum punya anak, belum dikaruniai anak, maka Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikah. Maka Nabi Ibrahim tidak setuju. Sarah membujuk. Akhirnya Nabi Ibrahim mau, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Sarah yang carikan. Maka Sarah mencarikan, dapatlah Hajar. Maka menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Tidak lama kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail. Di mana kisah mereka sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti diabadikan oleh Allah sebagai rangkaian dari pelaksanaan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang ada di bulan Zulhijjah, termasuk penyembelihan hewan korban. Tapi lihat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Lebih kurang 12 tahun setelah kelahiran Ismail, justru Sarah pun melahirkan. Lihat rahasia dan kebesaran Allah, tidak ada yang bisa menembusnya. Dalam ilmu-ilmu hari ini, wanita kalau sudah menopause usia di atas 40, kecil kemungkinan untuk dapat keturunan. Tapi lihatlah betapa tuanya Nabi Ibrahim dan istrinya baru dapat anak. Nabi Ibrahim mendapat keturunan anak Ismail ketika usia beliau 86 tahun. Dan itu anak pertama. Kemudian mendapat anak kedua dari Sarah lebih kurang 12 tahun atau 13 tahun kemudian, yakni pada usia 99 tahun, ketika istrinya Sarah rambutnya sudah memutih atau beruban, masih melahirkan. Jadi jika hari ini ada nenek-nenek yang melahirkan, itu tidak termasuk hal yang aneh, karena tidak ada yang aneh bagi Allah. Jadi jangan bersedih ibu-ibu, udah 10 tahun, udah 15 tahun, udah 20 tahun menikah masih belum dikarunia anak. Jangan pastikan takkan pernah lagi dapat anak. Bisa jadi di masa yang akan datang akan dikarunia oleh Allah seorang anak. Tentu terus berdoa, membaca doa Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang selalu dipanjatkan untuk minta anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh. Ini menunjukkan betapa besarnya karunia seorang anak. Ibrahim dan istrinya sampai menunggu puluhan tahun, bahkan sampai menunggu sampai kepada usia tua, sangat tua, baru dikaruniai anak. Dan mereka tetap meminta dikaruniai anak. Ini menandakan betapa besarnya karunia sebagai seorang anak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ketika seseorang telah dikaruniai anak 1, 2, 3 atau 4, maka
Disinilah dia kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami istri telah dikaruniai oleh Allah seorang anak, 2 orang anak dan seterusnya, atau bahkan dahulu, maaf mungkin dengan bahasa sedikit agak tegas, dahulunya merengek kepada Allah, menggemis kepada Allah, dan memang boleh. Tapi ketika itu menampakkan kesungguh-sungguhan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak, Allah kabulkan. Tapi setelah itu sampai bosan punya anak. Ya, ada di antara ibu-ibu bosan punya anak. Ya, hidup ini kita jalani saja. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dahulu minta punya anak, setelah dikasih maunya cuma 2 atau 3. Anak keempat tidak dikehendaki kelahirannya. Anak kelima diusahakan digugurkan. Anak keenam dikasih ke orang lain untuk diadopsi. Ya, ini keliru. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan anak untuk Ummu Sulaim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan anak Ummu Sulaim. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya, serta berkahilah apa yang engkau karuniakan kepadanya. Yakni doa Nabi SAW untuk Anas bin Malik. Nah, sementara kita lakukan hal yang terbalik. Ya, ketika kita tidak punya anak, kita bersungguh-sungguh minta pada Allah. Ketika sudah dikasih, kita pula yang membatasi dan mengaturnya. Cukup 2 saja. Lebih dari itu dihalang-halangi. Lebih dari itu bahkan tidak diharapkan kedatangannya. Sehingga ada sebagian orang tua, ketika memang umpamanya dia hanya ingin punya anak 2 atau 3 orang. Kemudian qadarullah tetap lahir anak keempat atau ketiga. Pas pula anak ketiga ini banyak perangai. Maka orang tua mengatakan, inilah bukti. Ya. Makanya saya dulu enggak suka kamu hadir ke dunia. Akhirnya disampaikan ungkapan itu kepada anak. Kamu adalah anak yang tidak diharapkan kelahirannya. La ilaha illallah. Bukankah anak itu anugerah? Bukankah anak itu karunia dari Allah? Jika Allah masih memberinya, jangan dihalang-halangi. Karena apa? Karena bisa jadi salah seorang di antara mereka itu nanti sangat berbakti kepada orang tuanya. Bisa jadi di antara mereka sangat bisa membahagiakan kedua orang tuanya di akhir hayatnya. Ada kata-kata mutiara yang beredar di beberapa kalangan, atau ada beberapa penggalan kata-kata indah. Selalulah setia wahai suami istri, karena kalianlah yang akan selalu berdua sampai akhir hayat kalian. Anak-anak kalian yang banyak itu mereka akan pergi meninggalkan kalian. Ya. Selalulah suami istri itu setia. Walaupun dia punya anak, besar kemungkinan anak itu akan meninggalkan mereka. Yang perempuan akan dibawa pergi oleh suaminya. Yang laki-laki akan pergi pindah bersama istrinya. Akhirnya tinggallah orang tua berdua saja. Nah, coba bayangkan, seandainya anaknya banyak, umpama 10. Anak pertama perempuan menikah, dibawa pergi suaminya ke negeri yang jauh. Kalaupun pulang sekali setahun, sekali 2 tahun. Anak kedua laki-laki, istrinya pun di negara lain, akhirnya dia pun pindah ke negara lain, bahkan pindah ke warganegaraan. Kadang kalaupun pulang sesuai dengan visa, sangat terbatas keberadaannya bersama orang tuanya. Yang satu melanjutkan pendidikannya ke luar negeri,
pulang sekali setahun. Yang satu lagi ke sekolah, keluar kota. Nah, coba bayangkan, jika anaknya banyak, di hari tuanya bisa saja masih tersisa 1 dan 2 orang yang masih tinggal bersamanya. Oleh sebab itu, jika masih dikaruniai oleh Allah anak, jangan dihalang-halangi. Kecuali jika memang secara medis diputuskan bahwa dia sudah tidak bisa lagi melahirkan. Kalau dipaksakan melahirkan, maka berbahaya untuk diri dan anaknya. Jika demikian halnya, tentu boleh melakukan tindakan medis dalam keadaan darurat. Yang kita maksud di sini adalah yang secara umum. Ya, ini menandakan bahwa anak itu adalah karunia. Anak itu membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Walaupun sebahagiannya sebagaimana yang Allah firmankan, dia adalah ujian. Tentu yang dimaksud ujian di sini adalah ketika kita minta anak kepada Allah, minta dikaruniai anak, kemudian diberi oleh Allah. Nah, disinilah berlaku ujian itu. Yakni, apakah kita akan mendidiknya dengan baik? Saya akan bicara pelan-pelan, perlahan, dan secara bertingkat. Alhamdulillah terjadi pernikahan 2 orang anak manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian terjadi kehamilan. Setelah itu lahirlah seorang bayi. Dalam hal ini perempuan. Karena begitu diharapkan kelahirannya, tidak peduli laki atau perempuan, maka anak itu diberikan kasih sayang yang luar biasa. Anak itu dimanja. Anak itu dijaga. Tentu kita sama tahu bagaimana gambaran orang tua menjaga anaknya. Bahkan sebagian anak dia balik hari. Anak itu terjaga di malam hari. Kemudian dia tidur di siang hari. Ketika anak itu tidak tidur di malam hari, maka orang tuanya pun bergadang menjaga anaknya, kurang tidur. Namun sang anak di siang hari bisa tidur nyenyak. Alangkah malangnya nasib orang tua. Sudah tidak tidur semalaman, keesokan hari di siang hari akan sibuk pula mengurus anak, bahkan ikut mencari nafkah. Tidak terasa anak sudah mulai baligh. Tidak terasa anak kita setelah itu kita sekolahkan, baik di taman kanak-kanak ataupun di PAUD sebelumnya. Tidak terasa setelah itu anak kita sekolahkan di sekolah dasar. Tidak terasa sudah kelas 2, kelas 3. Tidak terasa sudah kelas 5 dan kelas 6. Makanya di saat inilah orang tua kembali akan diuji. Ketika anak gadisnya, ketika anak perempuannya sudah berada di kelas 5 dan kelas 6, bisa jadi pada usia ini anaknya mulai baligh. Pada usia ini anaknya mulai datang bulan. Pada usia ini anaknya mulai tertarik pada lawan jenis. Nah, disinilah orang tua akan diuji. Mulai dari bersujud lama, meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan jodohnya. Kemudian setelah itu bersujud, menangis dalam sujudnya, berbisik, memohon kepada Allah supaya dikaruniai seorang anak. Kemudian dikaruniai seorang anak. Kemudian tidak terasa anaknya pun beranjak baligh. Ketika itu anaknya mulai kenal dengan lawan jenis. Disinilah orang tua perlu memberi bimbingan dan meningkatkan kasih sayang.
Terkadang sebagian orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga dia tidak sempat mengurus anaknya. Anaknya dititip ke neneknya. Nah, ini benar-benar membebani orang tua. Orang tua kita sudah melahirkan, mendidik kita, menjaga kita sebegitu lama. Kemudian setelah itu kita bebani lagi dia dengan menjaga anak-anak kita. Karena kita hanya sibuk mengejar dunia. La haula wa la quwata illa billah. Ia memang sebagian orang tua, dia rindu akan cucunya. Tapi bukan berarti kerinduan seseorang terhadap cucu, kita kasih dia beban menjaga cucunya. Sedangkan kedua orang tuanya sibuk bekerja. Terkadang orang tua kita itu yang kita bebani menjaga anak kita. Semuanya dia urus. Kenapa? Karena suami istri pergi pagi pulang sore bahkan malam hari. Semuanya dia urus. Terkadang kurang terawasi. Apalagi saat sekarang anak-anak kita, sebahagian orang tua merasa nyaman dengan pekerjaannya. Asalkan anaknya tidak rewel, maka dibelikanlah anaknya HP, dibelikan tablet, dikasih mainan-mainan, dipasangkan internet. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya masih kecil-kecil, masih kelas 5 SD, masih kelas 6 SD. Sudah mulai kenal dengan lawan jenis. Sehingga tidak sedikit berita kita dengar bahwa anak kecil-kecil pun sudah pandai pacaran. Maka ketika inilah anak yang tadi anugerah berubah menjadi bencana. Kalau itu terjadi, saat itulah orang tua akan menyesal. Menyesal sejadi-jadinya. Maka nasihat saya untuk para istri, jika masih bisa untuk memaksimalkan waktu bersama anak, maka maksimalkanlah waktu bersama anak. Percayakanlah kepada suami untuk mencari nafkah. Jika semaksimal mungkin bisa dimaksimalkan, maksimalkanlah bersama anak. Sebuah perbandingan. Ketika seseorang atau ketika suami istri memiliki harta kekayaan, pasti mereka akan menyimpan harta kekayaan itu di tempat yang sangat aman, bahkan akan dijaga dengan ketatnya. Sekarang kita bandingkan, apakah harta kekayaan kita berupa emas, perak, berlian, uang yang memenuhi berangkas-berangkas itu bisa dinilai dengan anak? Tetapi kenapa uang, berlian, emas, perak, kekayaan kita itu dijaga dengan ketat? Namun anak dibiarkan begitu saja. Bahkan dibiarkan saja dijaga oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Betapa meruginya orang tua yang merindukan kelahiran anak perempuannya. Akhirnya dapat anak perempuan. Punya 5 anak laki-laki, mendambakan. Tadinya punya anak laki-laki pertama, mendambakan anak perempuan. Alhamdulillah Allah takdirkan anak kedua tetap laki-laki. Terus mendambakan supaya dikaruniai anak perempuan. Lahir anak ketiga masih tetap laki-laki. Terus berkeinginan berdoa pada Allah supaya dikaruniai anak perempuan. Lahir anak keempat laki-laki lagi. Selalu berdoa pada Allah supaya dikaruniai anak perempuan. Hamil lagi, melahirkan lagi, dapat lagi anak laki-laki. Selalu berdoa pada Allah dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Akhirnya anak ke-6 baru dikaruniai oleh Allah seorang perempuan. Terkadang sikap orang tua kepada anak yang sangat diharapkan kelahirannya adalah anak itu dimanjakan. Wajar dimanjakan. Akan tetapi bila tidak dibarengi dengan pendidikan agama yang mumpuni, maka dikhawatirkan anak yang terlalu dimanjakan ini akan jadi bencana di kemudian hari. Terkadang begini, karena begitu harap dengan kehadiran seorang anak,
Tapi anak yang dihadirkan ke dunia ini langsung diberi oleh Allah, diikuti dengan ujian. Contoh, anak yang kita misalkan tadi, anak ke-6 dapat anak perempuan. Ketika mendapat anak perempuan, maka anak itu dimanjakan. Akhirnya seluruh permintaannya dipenuhi. Ada sebuah kisah seorang anak selalu minta HP model terbaru kepada orang tuanya. Dia masih kecil. Minta HP terbaru. Setelah dibelikan HP terbaru, sebulan 2 bulan keluar lagi model baru. Dia minta dibelikan lagi model baru. Sedangkan orang tuanya tetap pakai HP jadul. Lihatlah anak-anak sekarang, kalau kecil-kecil sudah dikasih HP, kelas 6 SD, kelas 1 SMP. Dia mintanya bukan HP biasa, minta HP yang paling canggih. Karena canggihnya HP itu, kuncinya pakai apa? Pakai password. Hanya dia yang tahu. Atau bahkan pakai sidik jari dia. Orang tuanya tidak bisa membuka. Tidak mengetahui apa yang ada dalam HP anaknya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, anak yang diharapkan kelahirannya, kemudian terlalu dimanjakan, dituruti semua kemauannya, pada akhirnya kena takut kehilangan anak ini. Anak yang biasa dimanjakan, kadang-kadang ketika permintaannya tidak dikabulkan, dia akan mengancam. Umpamanya ketika dia minta HP baru, kalau enggak dibelikan HP baru, maka HP yang ada sekarang dihancurkan. Dan dia coba dilemparkan HP itu. Akhirnya apa? Karena takut belikan HP baru. Nah, disinilah orang tua diuji. Mestinya biar saja. Ketika dia lemparkan HP yang tadinya sebagai ancaman, udah lemparin aja. Kemudian setelah itu biarin, enggak dibelikan dulu dalam waktu yang lama. Jangan terlalu cemas. Ya, ini karena terlalu takut, karena anak satu-satunya perempuan, udahlah beliin aja lah, daripada nanti dihancurkan HP yang ada karena belinya 5 juta, 6 juta dan seterusnya. Akhirnya dibelikan HP baru yang termahal dan fitur-fiturnya semakin canggih. Akhirnya dia pandai membuat aplikasi ini dan itu. Akhirnya dia mulai berkenalan dengan lawan jenisnya. Akhirnya dia mulai dekat dengan lawan jenisnya. Nah, ketika ditegur oleh orang tuanya karena dia berhasil mengancam di tahap awal, dia kembali mengancam. Kalau dia dilarang-larang sama orang tua, dia akan bunuh diri. Dia akan kabur dari rumah. Nah, inilah anugerah berubah menjadi petaka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya ketegasan orang tua. Disinilah pentingnya keimanan orang tua. Ya, umpamanya begini. Ketika ada anak ngancam enggak mau makan. Ya, enggak mau makan. Ya udah, kalau enggak mau makan kami habiskan nasinya gitu. Udah habisin aja nasinya, enggak apa-apa. Tapi dalam hati perhatikan kalau nanti dia kelaparan, masain lagi gitu. Tapi kadang sebagian orang tua ketika mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, semakin dibujuk. Ketika semakin dibujuk, dia semakin merasa dimanjakan, maka dia akan semakin banyak perangai. Dia minta ini dan itu, ya bilang aja terus terang, walaupun kita mampu, tapi belum cocok untuk dia, jangan dibelikan. Ya, seperti contoh tadi, kalau nggak dibelikan dia nggak makan katanya, ya udah nggak makan aja silap. Kemudian nampakkan di hadapannya habiskan nasi yang ada. Insya Allah lama kelamaan atau untuk kedua kalinya dia tidak berani lagi. Dahulu ada sebuah postingan bernilai pendidikan. Ada seorang anak meminta sesuatu kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya merasa itu belum cocok untuk anaknya, kemudian si anak itu berguling-guling di tanah. Orang tuanya tidak peduli, silahkan berguling. Tapi tentu dengan selalu memperhatikannya. Agar apa? Agar tidak sampai kepada tingkat yang memudaratkan. Berguling-guling itu hanya acting untuk memaksa orang tua. Ya. Ketika itu dibiarkan saja anaknya berguling-guling di tanah, memukul-mukul tanah dengan telapak tangannya. Pada akhirnya orang tuanya tidak mempedulikannya, kemudian dia pun merasa capek, akhirnya dia berhenti sendiri. Diceritakan kepada saya
bawa adik dari kakak ipar saya, adik dari abang ipar saya, adik bungsunya. Ketika dulu masa itu dia memang suka mengancam. Kalau disuruh sholat nggak mau, kemudian dimarahi. Katanya dia akan lemparkan piring yang ada di tangannya. Kata abangnya, coba lemparkan kalau kamu berani. Sambil ditatap dengan tatapan tajam. Akhirnya nggak berani dia melemparkan. Ketika dia disuruh sholat, disuruh mandi, dia nggak mandi. Akhirnya dikejar pakai lidi. Dia lari ke pinggir danau. Kemudian dia hanya membasahi sedikit wajahnya dan kakinya. Kemudian katanya sudah. Kemudian dimarahi. Awas kalau kamu tidak mandi. Jangan ancam saya katanya. Kalau ancam saya akan tenggelamkan badan saya. Silahkan katanya. Semakin ke tengah, dia semakin terendam air. Tadinya sampai pusar, kemudian sampai dada, kemudian sampai leher. Apa kata abangnya? Lagi-lagi terus sampai tenggelam wajahmu sekalian. Akhirnya sampai batas itu, dia pun takut. Akhirnya, iya, saya akan mandi dengan betul. Jamaah yang dimuliakan Allah, kadang kita terlalu memanjakan, akhirnya mengikuti seluruh keinginannya. Yang paling berbahaya saat ini ketika anak perempuan, terutama dalam bahasa Minang, anak nan diminta-minta. Kadang diuji oleh Allah dengan kemanjaan yang luar biasa. Atau kadang anak bungsu diperlakukan lebih dari yang lain. Sehingga perangainya menjadi berlebihan. Nah, tidak sedikit orang tua yang menyesal, yang merintih. Maaf kalau harus saya ungkapkan seperti ini. Betapa pedih penderitaan seorang ibu, seorang bapak, satu-satunya anak perempuan yang diharapkan kelahirannya, disebabkan begitu terlalu sayang kepadanya, terlalu dimanjakannya. Akhirnya anak itu direnggut kegadisannya oleh pacarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang fenomena anak-anak sekarang. Fenomena pacaran. Orang tua membiarkan. Atau bahkan merasa tidak mampu menghalang karena takut yang berlebihan. Ini adalah musibah. Di sini pentingnya, seperti yang sering kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pentingnya lurus dan kuatnya pemahaman keagamaan suami istri. Alangkah merananya mereka, satu-satunya anak mereka dirusak oleh orang lain. Maka yang dimuliakan Allah, ketika kita dikaruniai oleh Allah seorang anak yang cantik, maka jaga, pelihara, awasi, biasakan dia menutup aurat dengan baik semenjak masih kecil. Supaya apa? Supaya dia terbiasa. Karena ada sekarang ya anggapan bahwa menutup aurat itu kalau keluar rumah. Artinya apa? Kalau dia masih di rumah, dia enggak nutup aurat. Walaupun ada orang lain yang bukan mahram berkunjung ke rumah. Kalau dia main-main di teras rumahnya, dia enggak tutup aurat. Ya. Kalau dia main di halaman rumahnya, dia tidak tutup aurat. Padahal rumahnya tidak ditutup oleh pagar yang tinggi. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang lewat bisa menyaksikan dia buka aurat. Bukan hanya anak-anak, ibu-ibu. Sering seperti itu. Tapi ketika dia pergi ke sekolah untuk mengajar, ketika dia pergi keluar ke pasar untuk belanja, ketika dia pergi ke pesta, atau mungkin ketika dia pergi berrekreasi, baru dia tutup aurat dengan pemahaman keluar rumah tutup aurat. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu-ibu terutama, kadang anak perempuan kita walaupun masih kecil, kadang dia suka makan. Ya, suka makan sehingga badannya pun kelihatan subur. Nah, ketika walaupun usianya baru 8 tahun, baru 7 tahun, apalagi 10 tahun, itu kelihatan seperti anak kelas 6 SD.
seperti kelihatan anak kelas 1 SMP. Maka ini harus diawasi dengan pengawasan yang luar biasa. Sudah harus diajarkan menutup aurat dengan baik. Supaya apa? Supaya anak itu betul-betul menjadi anugerah. Dan pada hakikatnya dia adalah anugerah. Supaya anak itu tidak menjadi bencana buat kita. Kemudian, orang tua hendaklah memperlakukan anaknya dengan adil. Jika memiliki anak lebih dari satu. Jangan menyanjung yang satu dan merendahkan yang satu. Kamu ini gimana sih? Kok kamu gak seperti kakakmu? Kok kamu gak seperti abangmu? Jangan dibanding-bandingkan. Cukup itu dalam hati. Karena apabila dibanding-bandingkan, yang satu bisa merasa sombong, yang satu bisa merasa rendah diri. Berlakukan dengan adil tentu bukan berarti potong kue sama rata. Akan tetapi bersikap sesuai keperluan. Mengurusnya sesuai dengan keperluan. Memenuhi keperluannya sesuai dengan kebutuhan. Kadang sebahagian anak ini disayang, kemudian keperluan-keperluannya dipenuhi. Anak yang satu lagi tidak disayang, kemudian keperluan-keperluannya dilalaikan. Nah, apakah tidak terbayang oleh kita ketika orang tua membeda-bedakan anaknya, yang satu dimanja-manjakan. Terkadang yang dimanja-manjakan berlebih itu dia tidak bisa mandiri. Bahkan sampai besar pun dia bisa manja. Ya, tidak bisa mandiri. Nah, anak yang tadi dilalaikan, diabaikan. Untung kalau dia belajar agama, dia tetap peduli dan menghormati orang tua. Tapi di sisi lain, dia akan belajar mandiri. Dia akan berbenah diri. Bahasa Minangnya, inyo memacek diri. Salamuko awak tidak dianggap, salamuko awak dibeda-bedakan, awak harus bangkit. Maka anak itu rajin belajar. Maka dia juara di sekolah. Maka dia jadi anak pintar. Ternyata anak itu akhirnya menjadi seorang ilmuwan. Menjadi penemu. Akhirnya dengan penemuannya dinilai dengan materi yang banyak. Akhirnya anak yang tadi dilalaikan menjadi anak yang kaya raya. Coba bayangkan, jika kakak atau abangnya yang tadi dibanding-bandingkan dengan dia, ketika itu hanya dimanja-manjakan, ketika abang atau adiknya yang tadi bangkit, dia justru lebih baik keadaannya. Bagaimanakah kira-kira kondisi yang tadi yang dimanja-manjakan? Pasti dia berbalik akan merasa rendah diri, bahkan bisa menjadi stres. Maka disinilah peran orang tua yang harus adil kepada anak-anaknya. Tidak membeda-bedakan. Tentu maksudnya berlaku adil di sini sesuai dengan porsinya. Kalau anak SMP tentu biayanya sesuai SMP. Anak yang di SD sesuai di SD. Kadang SD-nya SD mahal. Karena memang itu yang dapat. Yang satu SMP-nya murah. Tidak mesti harus sama. Kenapa? Karena itu yang ada. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Tetapi kadang mampu menyekolahkan di sekolah yang sama, tapi dikatakan kamu tidak usah di situ, cukuplah adik kamu saja, cukup abang kamu saja, kamu nggak bakalan bisa. Kadang sebagian orang tua begitu sikap dan cara kepada anak. Nah, pada akhirnya ya untung kalau anak itu dia bisa mencari jati dirinya sendiri, kemudian dia belajar agama. Bagaimanapun perlakuan dari orang tuanya, dia tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sesering mungkinlah kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu ini juga doa dibaca bagi perempuan, termasuk di dalamnya, ya Allah, karuniakan kepada kami suami dan anak-anak yang menyenangkan hati kami, dan jadikan mereka imam bagi kami. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kebahagiaan hakiki bagi orang tua di muka bumi ini adalah ketika dia dikaruniai oleh Allah anak-anak yang soleh. Ya, semoga Allah merahmati bapak saya. Kenapa saya katakan? Karena beliau termasuk contoh. Bapak dan ibu saya banyak anak. Tapi ketika dulu kami kecil-kecil, bapak dan ibu saya selalu dihina. Dibilang kayak tikus oleh orang lain. Kayak kucing. Baranak ka baranak. Samo je kucing. Jawaban bapak saya, kan bukan kamu yang kasih makan. Yang cari makan saya, yang kasih rezeki Allah. Nah, ada lagi orang yang anaknya belasan, puluhan. Semua anaknya berbakti. Pada suatu saat, di saat orang tuanya sudah tua, dia berbakti kepada orang tuanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika bapak, jika ibu-ibu dan bapak hari ini dikaruniai oleh Allah anak yang banyak, maka bersyukur kepada Allah. Tidak ada kata terlambat untuk kembalikan mereka ke jalan yang lurus. Banyak-banyak berdoa untuk mereka supaya mereka dikembalikan oleh Allah ke jalan yang lurus, menjadi anak-anak yang berbakti. Maka dari sekarang berlaku adillah kepada anak, supaya nanti anak-anak itu di masa tua orang tuanya dia juga bisa berbakti. Tidak dapat kita bayangkan seorang anak yang dahulu dibeda-bedakan oleh orang tuanya, yakni dia yang dibedakan ini termasuk anak yang tidak diurus dengan baik. Kemudian dia sukses di hari kemudian, dan orang tuanya masih hidup. Coba bayangkan jika dia bukan menjadi anak yang soleh, apa jadinya? Mungkin dia akan biarkan orang tuanya terlantar di hari tuanya. Mungkin dia akan biarkan orang tuanya dalam kemiskinan di hari tuanya. Mungkin dia tidak akan urus orang tuanya ketika orang tuanya sakit. Maka jadikanlah anak-anak kita sebagai anugerah. Walaupun dia jauh, dia selalu menyapa kita. Kalau zaman sekarang dia sering telepon, dia sering video call, dia sering mengirim biaya, dia sering menanya keadaan orang tuanya. Bahkan sesering mungkin dia datang untuk mengunjunginya. Begitulah gambaran anak-anak yang merupakan anugerah dari Allah. Janganlah jadi anak-anak kita, jika anak kita laki-laki, akhirnya dia menikah, kemudian anak itu setelah menikah tidak lagi menjadi anugerah buat kita, melainkan menjadi bencana. Karena anak itu setelah menikah, dia diatur oleh istri dan mertuanya. Maka jadilah anak ini bencana bagi orang tuanya. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, didiklah anak kita dengan baik. Walaupun dia sudah menikah, sekiranya istri dan mertuanya menyuruh dia durhaka sama orang tuanya, saya khawatir anak soleh itu akan menceraikan istrinya itu dan lebih memilih orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya berjasa dengan susah payah menyekolahkannya, sebelumnya melahirkan, menyusui dan menafkahinya. Tahu-tahu setelah besar anaknya itu diambil alih oleh orang lain, bahkan dilarang untuk birrul walidain, bahkan dilarang untuk berbakti kepada orang tuanya. Saya khawatir anak soleh ini bisa-bisa menceraikan istri dan meninggalkan mertuanya. Nah, oleh sebab itu, wahai para orang tua, didik pula lah anak perempuan kita. Jika anak perempuan kita punya suami, jangan jadikan suami itu bencana bagi orang tuanya. Jangan jadikan menantu itu bencana bagi orang tuanya. Jadikan dia tetap sebagai anugerah, walaupun dia sudah menjadi menantu kita.
beri dia sokongan, beri dia kesempatan, dorong terus dia untuk selalu berbakti kepada orang tuanya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah, gambaran anak sebagai anugerah. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita, dosa anak-anak kita. Semoga Allah melunakkan hati orang tua, melunakkan hati anak-anak kita, melembutkan hati mereka, sehingga mereka bicara lembut, berkata lembut, bersikap lembut. Ketika orang tua mereka sudah lemah, hatinya, perasaannya sudah mulai halus, mudah tersinggung. Dan ketika orang tua sudah mulai dalam keadaan ini, adalah anugerah besar bagi mereka. Mereka mendapati anak-anak yang santun, yang bersungguh-sungguh dan ikhlas mengurus mereka. Semoga ini menjadi kenyataan, harapan ini menjadi kenyataan. Semoga Allah SWT memaafkan anak-anak kita yang selama ini berdosa kepada kita. Jika mereka sudah meninggal, kita doakan kepada Allah bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Jika mereka masih hidup, kita doakan kepada Allah supaya Allah membimbing mereka, menggunakan sisa-sisa umur mereka untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Demikian, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.